Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Zitum, Zigo Kultum. Episode kali ini kita akan membahas topik yang deket banget sama dunia pelajar. Sering banget diomongin, sering banget jadi perbincangan, bahkan jadi rahasia umum di antara para siswa. Yaitu soal mencontek, kebiasaan umum yang mungkin dianggap sepele, namun berdampak pada akademik. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dengan penuh hormat, kami sambut Ibu Triem SPD MSI selaku Kepala Sekolah dari SMA tercinta kita, SMA Negeri 25 Jakarta. Selamat datang Ibu di situ. Terima kasih banget ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara pada hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama ya Bu. Kalau boleh jujur ya Bu, Ya. fenomena menyontek itu udah kayak tradisi dadakan yang pasti ada dan pasti dalam bayang-bayang setiap kali hari ujian itu datang Bu. Nah, menurut sepengetahuan Ibu nih, definisi dari menyontek itu kayak gimana ya Bu? Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kegiatan Zitum ini ya. Pertama Ibu berikan apresiasi dulu untuk jurnalistik yang telah melakukan atau membuat program yang bagus ini. Nah, untuk permasalahan yang tadi disampaikan, menyontek ya. Menyontek itu adalah suatu pekerjaan yang selama ini dianggap terbiasa-biasa gitu ya. Tetapi sebenarnya itu hal yang tidak baik. Kalau menurut Ibu definisi menyontek itu ya ketika ulangan atau ketika ujian itu melihat jawaban teman, meminta jawaban teman, atau melihat catatan secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu definisi menyontek menurut Ibu. Jadi menurut Ibu tuh menyontek tuh hal yang seharusnya tuh nggak boleh dilakuin ya gitu Bu? Ya, kalau menurut Ibu ya menyontek itu tidak bagus karena kan tidak ada percaya diri di situ, kemudian menganggap mudah, menganggap sepele sesuatu ya gitu. Nah, menurut Ibu nih Bu, kalau misalkan kita membantu teman kita dalam menyontek, apakah itu termasuknya tuh membantu dalam hal yang buruk apa hal yang baik Bu? Ya, kalau membantu secara dalam keadaan ujian ya atau ulangan seperti itu, membantu memberikan jawaban itu ya tidak baik gitu. Lebih baik adalah memberikan bantuan ketika sedang belajar gitu ya. Jadi kalau memberikan jawaban sama aja dengan kalau ada suap dan menyuap dan penerima suap kan sama-sama tidak baik. Nah, ini sama menyontek dan yang memberikan contekan itu juga tidak bagus. Itu. Ibu ada nggak sih kayak cerita misalkan Ibu suatu hari menjadi pengawas ruang ujian, terus tiba-tiba Ibu kayak gap ada yang menyontek Bu. Nah, itu tindakan apa yang bakal Ibu lakukan ke murid dua itu? Ya, tentunya setiap kegiatan ujian kan sudah ada aturan ya, aturan yang sudah dibacakan di awal gitu berupa tata tertib gitu. Nah, ketika di tata tertib itu sudah dibunyikan bahwa menyontek itu ada konsekuensinya, tentunya ya Ibu sebagai pengawas di ruangan itu akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan supaya tidak berlanjut kegiatan itu gitu. Nah, seandainya tetap dilakukan juga, berarti ya saya sebagai pengawas di ruangan itu pasti akan memberikan konsekuensi sesuai dengan tata tertib yang ada. Gitu. Tapi ya Bu, kenapa ya di zaman sekarang tuh menyontek tuh kayak dinormalisasikan? Padahal itu kan hal yang nggak sesuai sama norma dan peraturan sekolah yang ada gitu Bu. Itu kembali ke karakter ya Nak. Jadi karakter itu kalau misalnya menjadi pribadi yang baik tentunya kalau tahu itu hal yang tidak baik tidak akan dilakukan gitu. Ya mudah-mudahan Ibu sih berharap murid-murid Ibu punya kesadaran penuh ya bahwa kegiatan mencontek itu tidak bisa dinormalisasi, dianggap itu hal biasa gitu. Karena itu akan berdampak pada diri pribadinya sampai nanti suatu hari menjadi pejabat atau menjadi apapun itu akan terbiasa. Sehingga perilaku-perilaku yang nantinya menjadi orang pejabat, andaikan korupsi itu dianggap hal biasa karena terbiasa dari kegiatan yang kecil yang dianggap kecil yang mencontek tadi itu. Berarti itu kayak termasuk kayak pembinaan karakter yang udah kita bangun biar kita nggak curang di masa-masa yang akan datang. Ya betul gitu. Jadi pendidikan karakter itu kan tidak bisa langsung sekaligus ya, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, Ibu ada tips dan trik nggak sih Bu buat murid-murid biar kayak oke, kita berhenti menyontek dari sekarang gitu, apa gitu?
tip dan triksnya menurut Ibu ya, karena Ibu kan juga pernah jadi siswa dulu ya. Tentunya Ibu sekarang menjadi kepala sekolah, tentunya dulu sudah pernah menjadi siswa. Nah ketika menyontek itu kan dalam hati udah perasaan udah deg-degan gitu, ketika menyontek itu ini salah, ini dosa, ini apa gitu, akhirnya kan itu menjadi sesuatu yang nggak enak ketika ujian dan hasilnya akhirnya tidak bagus. Nah trik yang Ibu sampaikan ya pastinya harus belajar secara maksimal. Dan pertama Ibu harapkan anak-anak itu berkolaborasi saat belajar. Kolaborasi itu sangat penting. Jadi ketika belajar bersama, nah itulah saat kita menimba ilmu sesama teman gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau belajar itu jangan ketika guru mau memberikan materi ini baru lihat di hari itu juga, kalau bisa sudah persiapan sebelumnya. Di besok misalnya materi yang akan diajarkan itu materi apa. Nah, anak-anak sudah belajar terlebih dahulu gitu ya. Di rumah sudah mempelajari minggu besok atau pertemuan besok Bapak Ibu guru akan bahas ini. Berarti anak-anak sudah siap terlebih dahulu, kemudian belajar secara maksimal ya pastinya rasa percaya diri akan tumbuh. Nah, ketika rasa percaya diri akan tumbuh, maka ketika ujian itu udah siap ya, tidak perlu menyontek, berarti percaya pada diri sendiri. Nah, kita kalau Ibu berpesan sih kalau bisa ya hindarilah kegiatan mencontek itu dengan meningkatkan percaya diri. Caranya ya tadi kolaborasi, kemudian belajar secara maksimal dan juga selalu mencari sumber-sumber belajar yang lain gitu, karena sumber belajar kan nggak harus dari guru ya. Sekarang sumber belajar itu banyak sekali gitu. Itu sih nak. Saya beberapa kali pernah membaca berita Bu, jadi murid yang beneran rajin tuh bisa aja kalah sama murid yang mencontek. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah SMA Negeri 25 tuh gimana cara kita buat memberikan solusi beri lingkungan yang bebas mencontek gitu Bu? Atau sebenarnya mengurangi lah kegiatan. Mengurangi ya. Baik, ya tentunya dari setiap Bapak Ibu guru mengusahakan ya memberikan memberikan edukasi supaya menyontek itu tidak baik gitu ya, karena efeknya kedepannya akan terjadi kecurangan terus gitu dari hal yang kecil itu. Kemudian untuk mengurangi budaya menyontek tadi, kalau budaya kan jelek banget ya kata-katanya ya. Artinya kebiasaan yang tidak baik ya, menyontek itu kalau bisa ya dihindari dengan cara ya, kalau kami dari sekolah udah mengupayakan ketika ujian, ketika ulangan, maka akan diberikan aturan bahwa di situ sudah suatu kesepakatan ketika akan ujian, ketika menyontek nanti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu dibuat sedemikian rupa menjadikan anak tersebut bukannya takut, bukannya artinya nggak menyontek karena takut, bukan, tapi karena kesadaran. Nah, ketika konsekuensinya itu misalnya contohnya nih ya, kalau misalnya ulangan dalam bentuk pilihan ganda, lalu konsekuensinya adalah ketika ketahuan menyontek, anak tersebut harus mengerjakan soal urean gitu. Setidaknya itu suatu pelajaran bahwa oh iya ya, saya besok tidak akan mengulangi lagi, karena ketika PG diganti dengan urean pasti akan lebih sulit gitu ya. Dan itu tentunya bagi anak tersebut juga merasa oh iya ya, ini perbuatan menyontek itu tidak baik dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, dari pembahasan soal mencontek ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mencontek itu hal yang buruk dan hanya untuk sesaat saja. Dan itu jika kita terus mengulangi itu kan menjadi kebiasaan buruk yang akan datang. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita dan pandangannya tentang mencontek hari ini. Ya. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Saya Muhammad Zikwen Saktiawan, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.